Jenny seorang gadis yang sangat suka putri duyung. Mimpi terbesarnya menjadi putri duyung. Tidak lama lagi mimpinya jadi kenyataan. Di internet ada banyak ragam iklan, seperti kelas kursus dan semacamnya. Ada satu yang menarik perhatian Jenny. Webinar yang berjanji menjadikan peserta didiknya menjadi putri duyung. Dan nantinya semua peserta didik akan mendapat ekor masing-masing. Dan itulah yang Jenny inginkan. Dia langsung menghubungi pembuat iklan dan dia pun bertemu dengan Caroline, si putri duyung. Dan sekarang Jenny harus lulus kursus putri duyung. Begitu mereka bertemu, Caroline memberikan Jenny sebuah tugas. Menulis karangan dengan topik kenapa dia ingin menjadi putri duyung. Banyak yang bisa Jenny ceritakan. Dan Caroline terkesan. Jenny memiliki potensi. Bagian penting untuk menjadi putri duyung, makanan yang dimakan. Jenny suka dengan sushi, tapi putri duyung tidak makan ikan. Caroline tidak akan meminta Jenny berhenti makan sushi. Tidak semua bahan-bahannya dilarang. Pisahkan saja ikannya. Ikan adalah teman kita. Yang lainnya masih bisa dimakan. Nasi, keju, dan alpukat. Semua itu bagian dari makanan putri duyung. Caroline datang mengunjungi Jenny untuk pertama kalinya. Jenny merasa canggung. Dia tidak mau si putri duyung tahu pekerjaan ayahnya. Karena ayahnya seorang nelayan. Seperti yang kita tahu, apapun yang berbentuk ikan adalah tangkapan yang bagus bagi seorang nelayan. Jenny tidak bisa terus sembunyikan pekerjaan ayahnya. Ayahnya ingin berbagi cerita tentang tangkapannya. Hari ini ayah dapat banyak ikan. Cerita itu membuat Caroline takut. Sepertinya ayah Jenny mencium sesuatu yang berbau ikan. Tapi untungnya aroma itu berasal dari pakaiannya. Ini benar-benar situasi yang canggung. Ditambah lagi, alat pancing ayahnya, Caroline mungkin tidak percaya kalau itu tongkat swafoto. Kalian tidak bisa menjadi putri duyung kalau tidak bisa berenang. Tapi Jenny lumayan bisa berenang. Dia belum pernah tenggelam. Dan itu semua berkat pelampungnya. Dia tidak takut dengan air. Caroline senang mendengar itu. Dia pun mengajak Jenny melakukan perjalanan kecil ke benua lain. Tapi Jenny memahami sang putri duyung. Dia mengira mereka akan berenang ke sana. Kenapa kau sangat tidak imajinatif, Jenny? Putri duyung tidak seperti stereotip. Mereka makhluk yang mengalami kemajuan. Mereka akan naik pesawat menuju destinasi. Jadi lupakan saja penyelamat hidupmu dan kemasi barang-barangmu, Jenny. Mungkin kau bisa bawa ban pelampungmu? Jenny memutuskan untuk beristirahat belajar. Dia ingin bermain dan juga ingin bersuah foto. Dia ingin mengunggah sesuatu tentang putri duyung. Tapi dia lakukan dengan cara manusia. Caroline menunjukkan beberapa filter khusus yang hanya digunakan oleh putri duyung. Seperti ini. Ini jauh lebih baik. Mungkin Poseidon akan melihat unggahan ini. Dan dia melihatnya. Menurutnya Jenny keren. Dan dia suka unggahan Jenny. Bahkan Caroline terkejut melihat yang berinteraksi dengan Jenny. Itu pencapaian besar untuk putri duyung. Putri duyung dianggap sebagai makhluk yang benar-benar indah. Makanya Caroline membantu anak didiknya menciptakan penampilan sendiri. Ternyata hasilnya cantik. Tapi kita kekurangan satu detail kecil, seperti gaun yang indah. Dan juga aroma yang tepat. Jenny memerlukan aroma seperti putri duyung. Apa? Bumbu ikan? Bukan! Maksud Caroline adalah parfum putri duyung klasik, Ocean Breeze. Sekarang penampilannya sudah lengkap. Caroline tidak suka sesuatu tentang ponsel Jenny. Tapi Jenny salah menangkap maksud pengajarnya lagi. Dia mulai berbicara pada kulit kerang.
Tapi itu hanya kulit kerang, bukannya ponsel. Iya, untuk menelpon, Putri Duyung menggunakan kulit kerang khusus. Tanpa kekuatan khusus, ponsel kulit kerang tidak akan berfungsi. Ganti saja wallpaper ponselmu. Ini jauh lebih baik. Jenny sangat menyukai kuda. Dia adalah gadis penggila kuda. Dia banyak habiskan waktu menonton olahraga berkuda. Begitu Caroline tahu hobinya Jenny, dia langsung mengatakan sesuatu. Putri Duyung tidak suka hal seperti ini. Caroline akan tunjukkan olahraga yang lebih baik. Balapan kuda laut. Ini yang disukai para Putri Duyung. Jenny langsung setuju hal itu. Bahkan mereka bertaruh kuda laut mana yang akan sampai di garis finish duluan. Mereka berdua memilih kuda laut masing-masing dan bertaruh. Mari lihat siapa yang akan menang. Caroline bertaruh untuk kuda laut bernama Hippocamp dan Jenny memilih yang bernama Porphyry. Mereka bersaing dengan ketat, tapi akhirnya Porphyry yang menang. Jenny memenangkan taruhan. Alih-alih dapat uang, Jenny mendapat karang dan kulit kerang, dan beberapa rumput laut. Caroline tahu semua tentang menjadi Putri Duyung, tapi tidak tahu apapun tentang uang. Bermain video game memang sangat menyenangkan. Dan Caroline ingin mencobanya. Bukan Jenny, maksudku pertarungan air. Jenny adalah anak didik yang pintar, tapi dia tidak pernah mendengarkan instruksi. Dia pemain game yang hebat. Para Putri Duyung menghabiskan waktu mereka di bawah laut. Jenny mulai berpikir membeli peralatan scuba sendiri, tapi harganya terlalu mahal. Jadi dia akan yakinkan Caroline kalau dia cukup bisa menahan napasnya. Tapi sayangnya, dia tidak terlalu pandai melakukannya. Jadi dia mencoba berbuat curang. Caroline memasang pengaturan waktunya sendiri. Hitungannya masih detik, bukannya menit. Putri Duyung tidak bisa ditipu. Saat Jenny sudah jadi Putri Duyung, tidak mungkin tinggal bersama orang tuanya lagi. Dia harus pindah dan juga hidup mandiri. Caroline akan tunjukkan beberapa pilihan tempat tinggalnya. Putri Duyung hidup di bawah air, jadi Jenny harus menyewa tangki ikan. Sudah pasti, dia harus tinggal bersama ikan lainnya. Jenny benar-benar tidak senang akan hal itu. Dia tidak mau sekamar dengan ikan, tapi dia tidak bisa menyewa tangki ikan. Dia tidak punya banyak uang. Karena tidak punya uang, Jenny pulang dan mencoba ambil keputusan. Sepertinya dia menemukannya. Kotak berisi air. Kecil, tapi setidaknya milik pribadi. Tidak masalah selama Jenny bisa bebas. Caroline tidak mengerti kenapa Jenny bisa seperti ini. What? Caroline menunjukkan aplikasi kencan bawah air kepada Jenny. Berenang. Di aplikasi ini bisa menemukan teman dan pasangan kencan. Tapi kau harus hati-hati. Ikan hiu? Tidak. Anjing laut? Juga tidak. Oh, pria ini lumayan keren. Dia lumba-lumba. Dia dan Jenny mulai bertukar pesan. Dia menyukai meme Jenny dan tawanya itu sangat menular. Jenny tidak sabar bertemu dengannya. Caroline dan Jenny semakin akrab. Jadi sang Putri Duyung mengundang anak didiknya ke pesta untuk dikenalkan pada teman-temannya. Jenny harus ganti pakaian. Tapi Jenny tidak dengar dia harus ganti pakaian dengan apa. Dan Jenny langsung kembali dengan penampilan bernuansa laut. Kulit kerang, mutiara, bebatuan berharga. Itu memang bagus, tapi andai Jenny dengar pengajarnya, dia pasti tahu kalau acaranya adalah pesta piyama. Jika Jenny ingin jadi Putri Duyung, yang harus dilakukannya adalah mendengarkan Caroline. Ini saatnya ujian akhir. Jenny melakukannya dengan cukup baik. Caroline sangat senang. Anak didiknya benar-benar berbakat. Jenny lulus ujian dan dia dapatkan ekornya. Sekarang dia bisa jadi Putri Duyung sungguhan. Ini sertifikat untuk membuktikannya. Tapi lupakan saja, waktunya mencoba ekornya. Jenny benar-benar kecewa karena ekornya kekecilan. Ekornya tidak muat.
Apa semua ini tidak ada artinya? Tapi karena dia temukan kursus Putri Duyung, mungkin internet punya cara agar ekornya muat. Ini dia, kursus penurunan berat badan. Dia sudah lulus 1 kelas, jadi pasti juga akan lulus yang satu ini. Kalian suka cerita Jenny? Kalian mau jadi Putri Duyung? Ceritakan di komentar. Jangan lupa untuk sukai dan berlangganan agar tak melewatkan video baru dari Trum Trum Trik.